Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kak Dharma NPM 231302121. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan hasil dari website yang saya buat untuk penilaian akhir mata kuliah pemrograman web 2. Di sini saya membuat website Qoris yang website ini adalah untuk mendeteksi risiko penyakit jantung koroner atau PJK dengan menggunakan algoritma ID3. Baik, saya akan menjelaskan bagian training modelnya terlebih dahulu. Di bagian training modelnya ini saya menggunakan file yang bernama hard disk UC CSV yang saya tunggu di Kaggle. Setelah itu saya latih menggunakan training model ID atau entropi. Nah, ketika model berhasil dilatih, maka model tersebut akan diekspor ke JSON atau C ke model ke JSON. Jadi nanti model JSON ini akan dipakai di folder C4. Jadi dipanggil. Setelah itu saya akan menjelaskan untuk ke bagian database-nya. Di bagian database saya membuat tiga tabel. Yang pertama ada tabel user, ada tabel riwayat diagnosa, ada tabel dokter. Nah, untuk tabel usernya di sini fungsinya adalah untuk menyimpan data akun. Jadi di sini saya juga membuat role untuk role admin dan pasien. Jadi pasien bisa login sesuai dengan role-nya nanti. Selanjutnya ada tabel riwayat diagnosa. Di sini fungsinya sebagai berangkas website saya. Jadi nanti semua hasil cek jantung pasien bisa disimpan di sini dan dijadikan bahan laporan. Selanjutnya ada tabel dokter. Tabel dokter ini untuk menyimpan data dokter yang akan dipakai di website saya. Setelah itu, ini adalah tampilan untuk landing page saya. Di landing page saya ini, saya membuatnya untuk berfungsi sebagai etalase utama website saya. Jadi menyajikan informasi ke user. Di dalamnya ini ada fitur apa aja dan saya juga membuat dua button di sini untuk sebagai gerbang pendaftaran atau login. Untuk landing page saya ini ada beberapa fitur untuk fitur home. Ini fitur unggulan dan ini adalah untuk fitur testimoni dari website saya. Baik, kita akan langsung mencoba untuk login. Nah, sebelum masuk ke login, saya akan menjelaskan codingannya terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari roots-nya. Di bagian roots, di sini ada roots untuk masuk ke landing page yang barusan kita lihat. Ini adalah roots untuk out-nya, untuk login dan register. Jadi untuk roots untuk tampilan form login, untuk proses login, dan lain-lain. Selanjutnya ini adalah roots untuk dashboard. Jadi semua fiturnya ada rootnya di sini untuk fitur pasien, untuk fitur adminnya sendiri-sendiri rootsnya. Setelah itu saya akan menjelaskan untuk controllernya di control out PHP ini fungsinya berfungsi sebagai gerbang keamanan sistem. Jadi nanti memvalidasi kecocokan email dan password apakah sama dari database atau yang dibuat oleh usernya. Jadi ketika sudah sama, maka nanti fungsi out ini akan membuatkan session untuk dijadikan sebagai tiket akses masuk ke tampilan dashboard sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi kalau pasien nanti tampilan dashboardnya khusus untuk pasien, kalau admin nanti tampilan dashboardnya khusus untuk admin. Selanjutnya ke dashboard controller. Di sini dashboard controllernya fungsinya sebagai logika admin dan pasien, jadi bertindak sebagai pusat kontrol yang memilah admin dan pasien. Jadi untuk tampilannya beda-beda, admin sendiri, pasien sendiri. Jadi nanti ketika user login sebagai admin atau sebagai pasien, maka dashboard PHP ini akan menyajikan datanya sesuai dengan session yang dimasukkan di out tadi. Selanjutnya ada beberapa codingan. Untuk codingan riwayat model, untuk user model ada view-nya, login, register, ini adalah view untuk dashboard, dan lain-lain.
Nah, di sini ada model yang sudah saya simpan tadi di training modelnya disimpan di JSON. Saya masukkan di sini dan saya panggil di controller dashboard. Nah, di sini saya panggil di sini, jadi data training modelnya dimasukkan di sini atau dipanggil di sini agar berfungsi nanti di websitenya. Selanjutnya saya akan mencoba login, tapi sebelum login, ketika pasien belum punya akun, maka pasien bisa mendaftar di button di sini. Saya akan membuat akun baru terlebih dahulu. Nah, ketika user berhasil membuat akun, maka di tabel user ada akunnya sudah masuk di sini. Kita akan mencoba login sebagai usernya tadi yang sudah berhasil membuat akunnya. Nah, di sini adalah tampilan utama website untuk pasiennya. Di sini ada card selamat datang. Di sini ada total check, berapa kali pasiennya mengecek. Setelah itu ada card untuk kesehatan, tren kesehatan, grafik, seperti grafik. Setelah itu ada fitur cek jantung. Di fitur formulir diagnosa ini adalah fitur utamanya. Selanjutnya ada fitur tips sehat, ada fitur riwayat pemeriksaan. Nah, di sini ketika pasien sudah mengecek jantungnya, maka nanti hasilnya bisa dimasukkan di sini. Dan pasien juga bisa mencetak hasilnya. Selanjutnya itu pasien di sini juga bisa membuat foto profil, mengganti nama lengkap, dan mengganti passwordnya. Baik, kita akan langsung ke fitur utama yaitu fitur diagnosanya. Nah, ketika button hasil analisanya diklik maka akan muncul laporan deteksinya seperti ini. Di tingkat risikonya adalah sehat dan ada notifikasi seperti ini. Ini adalah ringkasan data klinisnya secara lengkap. Setelah itu kita akan mencoba mengetes lagi dengan data yang berbeda. Nah, di sini muncul tingkat risikonya adalah sedang dan warnanya berbeda. Jadi, ketika risikonya sedang, maka di sini ada fitur yang muncul yaitu fitur dokter. Di sini pasien juga bisa langsung membuat janji dengan dokternya yaitu di sini. Di sini ketika diklik buttonnya maka akan langsung ke nomor nomor WA dokter tersebut. Nah, fitur dokter ini munculnya ketika tingkat risikonya yaitu di sedang sama di kritis. Setelah itu setelah itu kita akan melihat ke dashboard. Nah, di dashboard ini pasien bisa melihat total ceknya tadi 2 kali dan ini adalah grafiknya dari sehat ke sedang. Setelah itu kita akan logout dan masuk sebagai admin. Nah, ketika masuk bagian admin, admin tidak perlu membuat akun karena datanya sudah tersimpan di database, sudah dibuatkan di database. Nah, ini adalah tampilan adminnya. Baik, yang pertama ada card untuk melihat total pengguna terdaftar, ada melihat total diagnosa jantungnya ada berapa. Di sini ada sebaran risiko kesehatan pasien, ada riset, ada 3 orang, ada risiko berat ada 1 orang, sedang ada 2 orang. Setelah itu di bagian kanan ini ada demografi pasien, yaitu user admin bisa melihat
Total sampel datanya 8 orang ini dari siapa saja? Laki-lakinya 6 orang yaitu 75%, perempuannya 2 orang 25%. Nah, itu admin bisa melihat aktivitas pemeriksaan terbaru. Tadi kita login sebagai pasien Martanti, maka aktivitas aktivitas pemeriksaan terbarunya berada di atas sendiri. Selanjutnya ada fitur data pengguna. Nah, di data pengguna ini admin bisa melihat akunnya apa saja yang mendaftar di website Coris. Contoh seperti ini. Nah, admin juga bisa menghapus akun yang sudah tidak digunakan. Seperti contoh ini, akan kita hapus. Di sini admin juga bisa menggunakan fitur search ini. Jadi ketika kita mencari nama orang, maka akunnya seperti ini akan muncul nama penggunanya. Setelah itu kita akan masuk ke fitur laporan medis. Di fitur laporan medis ini admin bisa melihat atau monitoring riwayat diagnosa seluruh pasiennya dari waktu ketika pasien mendiagnosa, setelah itu hasil diagnosanya apa, statusnya selesai, dan ada beberapa aksi. Yang pertama ada admin bisa melihat detail medis pasiennya seperti ini, dan hasil diagnosanya ini. Admin juga bisa mencetak hasil diagnosanya secara detail seperti ini. Setelah itu admin juga bisa menghapus hasil diagnosa yang sekiranya tidak perlu digunakan lagi sebagai contoh ini. Nah, ini adalah fitur data dokter. Ini adalah fitur data dokter yang muncul ketika tadi mengecek analisanya, hasilnya resikonya sedang. Nah, disinilah adminnya mengelola data dokter tersebut. Dari admin bisa menambahkan dokter, seperti contoh ini nama dokter, dokter profil, dokternya, spesialis, dan lain-lain. Admin juga bisa mengedit nama dokternya, sebagai contoh ini bisa diedit spesialisnya, semuanya spesialisnya ganti ini. Nah, spesialnya diganti dan admin juga bisa menghapus ketika dokternya sudah tidak aktif atau tidak digunakan lagi. Selanjutnya ada fitur profil saya. Di sini admin juga sama seperti pasien. Admin bisa mengganti fitur profil, bisa mengganti nama lengkap, dan bisa mengganti akunnya, akun passwordnya. Baik, yang terakhir ada fitur laporan. Di sini saya membuat fitur laporan dua, yaitu untuk fitur laporan Excel dan fitur laporan PDF. Fitur-fitur ini fungsinya mengonversi seluruh data riwayat pemeriksaan dari database menjadi dokumen laporan resmi yang siap untuk dicetak dari Excel dan PDF. Sebagai contoh, kita akan melihat ketika diekspor di Excel, tampilannya seperti ini dan kita akan mencoba menjadi mengekspor di PDF. Nah, tampilannya seperti ini. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.